warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong semuanya aktifkan videonya ya. Bentar ya. Ya, halo. Nah, seperti biasa di kelas Ana, bagi anak-anak, bagi antum ananda sekalian yang tidak mengaktifkan video, itu Ana anggap absen ya. Nah, jadi semuanya harus mengaktifkan video supaya Ana bisa tahu antum semua itu aktif dalam pembelajaran kita ya. Ya kan, si Faiz, Ibrahim, siapa lagi nih, Sina, Amar, Noval, Raffi yang udah masuk ya. Jadi yang ini walaupun dia ada di sini cuma nggak aktif videonya, ini anak anggap absen. Oke? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai keanekaragaman hayati ya. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang hewan di kawasan barat, timur, sama peralihan ya. Udah ya? Halo? Anda semua udah ya? Sampai hewan peralihan ya kemarin itu ya? Ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke keanekaragaman hayati berdasarkan jenis. Oke, nah ini Ana ada slide. Bukan ini. Oke. Oke, ini ya kemarin kita udah sampai sini ya. Ada tipe oriental, peralihan, sama tipe Australia. Nah, lalu ini belum masuk ya. Oke. Kalau saya ini dulu deh. Oke, kita balik sini aja. Nah, di Indonesia itu ada namanya berbagai macam hewan. Nggak di Indonesia sih, ada di dunia, yang ada di dunia ini itu ada beberapa jenis hewan. Ada hewan itu dibagi dua jenis. Ada hewan vertebrata, ada hewan invertebrata. Nah, antum tahu arti hewan vertebrata apa? Vertebrata, ada yang tahu? Ibrahim, Was, Sina, Naufal, Seto. Hewan yang memiliki tulang belakang. Siapa tadi itu? Oh, Noval. Videonya mana, Noval? Nggak
Nggak bisa buka video novel. Nah, jadi betul ya dibilang sinoval tuh ya. Jadi hewan itu ada dua, vertebrata dan invertebrata. Nah, betul sih bilang sinoval tadi, vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Sedangkan hewan yang invertebrata itu tidak mempunyai tulang belakang, ya. Nah, invertebrata itu dia atau disebut dengan avertebrata, arvertebrata, sama ya dengan invertebrata. Nah, invertebrata itu ada hidup di air dan ada juga yang hidup di darat. Nah, ya. Contohnya, nah ini ada tipe moluska, krustase, terus ini kupu-kupu, ada juga ini mantis, ya. Ini krustase ini dia contohnya hewan yang memiliki cangkang keras. Nah, antum tahu ini gambar apa nih? Yang A ini. Tahu nggak ini gambar apa? Kepiting. Nah, ini ya gambar kepiting. Ini salah satu jenis krustase. Contoh kepiting-kepitingan itu ada macam-macam. Pertama ada kepiting, tahulah ada kepiting uka yang kecil-kecil di pantai itu, kepiting bakau dan lain-lain. Juga termasuk jenis lobster. Nah, lobster, udang, kepiting itu sama satu family ya, jadi satu keluarga orang itu. Antara udang, kepiting dan lobster. Nah, itu ya. Mereka ciri khasnya mempunyai banyak kaki dan juga mempunyai kulit yang keras. Tapi yang terutama itu adalah kulit yang keras. Nah, kalau udang keras kan enggak kulitnya. Antum pernah enggak makan udang terus bagian kepalanya kan keras tuh, ya kan? Bagian ekornya juga kulitnya. Jadi kalau misalnya umi antum masak biasanya itu dibuang atau dibiarkan aja. Bisa tuh dikupas, di bagian dalamnya yang diambil. Nah, itu ya. Lalu ini ada bagian moluska. Nah, moluska ini dia contohnya dia itu mempunyai cangkang. Nah, cangkang atau rumah untuk berlindung ya. Contohnya kayak siput, terus kerang, apalagi dan lain-lain sebagainya. Oke, yang ketiga itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu salah satu jenis serangga yang sering kita lihat, dan juga bisa dikatakan banyak jenisnya kupu-kupu. Nah, jenis Polydiptera. Dia ini mempunyai dua jenis seperti ini. Ada yang bentuk kupu-kupu, ada yang jenis ngengat. Nah, antum tahu nggak ngengat? Tahu nggak beda ngengat sama kupu-kupu? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ngengat bentuknya gimana, kupu-kupu bentuknya gimana? Atau nggak tahu nih? Bentar ya. Halo, ada yang tahu? Nah, ini yang anak kasih tahu nih gambar kupu-kupu ya. Tahu ya gambar kupu-kupu ya? Ada tulisannya, ada kupu di situ, di sini. Ya. Nah, ini kupu-kupu. Ya. Kalau ngengat dia beda lagi. Tengok.
Nah, ada yang pernah jumpa nggak seperti ini? Atau seperti ini? Nah, tahu nggak? Pernah jumpa nggak? Pernah ya? Nah, ini lebih jelasnya nih. Ini butterfly, ini moth ngengat. Nah ya, jadi kupu-kupu sama ngengat itu eh, beda ya. Nah, ini macam ngengat nih. Nah, rasa sering antum melihat ini ya. Jadi kupu-kupu ini beda sama ngengat. Ngengat ini biasanya jarang. Kalau misalnya antum melihat kupu-kupu itu, kalau misalnya hinggap di apa namanya, di bunga, dia kelompoknya pasti begini, buka tutup ya kan, sama enggak, buka tutup itu kalau misalnya kupu-kupu biasanya. Kalau misalnya ngengat, dia kadang terbuka aja, di sini dia bertengger terbuka aja. Terus kalau enggak bagian yang ini, kalaupun dia nggak terbuka ataupun tipe ngengat seperti ini, dia ini tertutup aja gitu ya. Nah, itu bedanya. Terus ngengat ini dia di bagian badannya terdapat banyak rambut. Rambutnya lebih banyak daripada kupu-kupu. Nah, coba antum bedakan ini. Itu nampak nggak? Nah, di sini dia banyak yang namanya rambut. Nah, rambut. Sementara di bagian kupu-kupu itu sedikit dia, dan bagian antenanya dia kupu-kupu tidak berambut, sedangkan yang ngengat itu dia biasanya itu mempunyai neuron seperti ini. Nah, nampak ya, ini nampak ya. Oke. Itu kalau perbedaan dari ngengat sama kupu-kupu. Kita lanjut. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada ya. Nah, ini adalah yang contoh ketiga, ini adalah contoh invertebrata yang tipe serangga dari keluarga Mantidae atau mantis. Nah, mantis ini dia kayak apa namanya bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya apa sih? Oh iya, belang kadung ya. Dia ini tipe serangga, tipe invertebrata juga. Nah, macam-macam jenisnya, ada yang bentuknya seperti ini. Kungfu mantis, karena ini sering dijadikan inspirasi, jadi kayak film-film gitu ya, jurus belalang sembah. Nah, atau disebut dengan praying mantis bahasa Inggrisnya ya, praying mantis. Nah, jadi dia ini praying mantis ini macam-macam jenis bentuknya. Ada yang bisa berkamuflase seperti ini kan, cantik nih. Nah, ataupun bisa juga dia mengancam predator yang mau memangsanya. Nah, macam-macam dia bentuknya. Ya. Ini salah satu jenis belalang-belalangan juga. Ada nggak yang bisa ngasih contoh jenis hewan invertebrata yang lainnya apa aja? Ini kan di darat nih, coba di laut apa aja hewan invertebrata? Yang di laut. Tahu nggak? Apa? Bintang laut bisa. Bintang laut. Nah, ubur-ubur. Apalagi? Ubur-ubur. Apalagi? Cumi-cumi bisa nggak? Cumi-cumi? Kok SpongeBob sih? Ini cumi-cumi ya. Ini ubur-ubur ya. Nah, ubur-ubur bisa nggak? Oh, cumi-cumi bisa nggak?
Bisa. Nah, satu keluarga dengan cumi-cumi apa? Ada yang nggak tahu nggak satu keluarga dengan cumi-cumi apa yang mirip dengan cumi-cumi? Gurit. Yang lebih dekat lagi, yang lebih dekat lagi. Sotong ya. Cumi sama sotong tuh masih satu apa? Keponaan orang itu. Ya. Nah, bedanya kalau cumi-cumi badannya panjang, kalau sotong tuh badannya agak pendek dia. Ini sotong ini. Ini sotong. Ini sotong. Nah, ini cumi-cumi. Ya, dia tahu kan? Ini pendek dia. Dan ini apa namanya, ini selap renangnya ini dia lebih panjang dari dari leher sampai ke belakang. Kalau misalnya di cumi-cumi cuma di belakangnya aja. Itu perbedaan antara sotong dan cumi-cumi. Ya, oke ya, lanjut ya. Ada pertanyaan? Lanjut, lanjut. Nah, ini ada namanya keanekaragaman Pisces atau disebut dengan hewan. Nah, hewan Pisces ini itu ada dua jenis. Nah, jenis yang pertama itu ada namanya Ostichies. Ostichies tuh kayak gini tulisannya. Ana chat di Zoom ya. Ostichies. Ini dia. Ada yang triple Chondrichthyes. Nah, Osteochies ini itu adalah ikan yang mempunyai tulang. Nah, jadi ikan itu yang ada tulangnya itu disebut dengan ikan bertipe Osteochies. Nah, kayaknya Anda salah nulis itu. Gini, Osteochies. Ada Y-nya. Jadi ikan itu yang ada tulangnya kayak ikan dencis, ikan gembung, kan ada tulangnya kan? Nah, ini ikan fosil zaman dulu, ikan apa lagi? Nah, banyak lah. Ikan Nemo, ikan badut, dan lain-lain. Ini adalah tipe dari kelas Osteochies. Dia mempunyai tulang. Lalu ada yang bertipe Chondrichthyes. Nah, Chondrichthyes itu artinya adalah ikan yang bertulang rawan. Nah, ikan bertulang rawan itu ada dua, hiu sama ikan pari. Nah, ini hiu nih. Ada hiu, ada ikan pari. Antum pernah makan ikan pari ya? Sering ya? Nah, ikan pari itu dia tipenya bertulang lunak. Bisa dimakan tulangnya. Begitu juga dengan ikan hiu. Antum pernah nggak megang ikan hiu? Ana dulu waktu di kampus praktikum kan, kami ada disuruh cari ikan hiu. Nah, untuk coba bayangkan di mana cari ikan hiu. Bisa dimakan nggak sih ikan hiu? Bisa apa nggak? Bisa. Semua yang di laut itu halal, kok nggak beracun ya kan? Nah, jadi ikan hiu ini ana pesan secara khusus dari tukang ikan. Nah, jadi agak emang kalian ini anak-anak biologi ini aneh-aneh aja nih kalian, permintaan kalian ya. Ikan hiu lah, ikan telur penyu lah, dan lain-lain. Jadi kemarin itu kami beli anak ikan hiu, nggak salah, anak ikan hiu. Kurang lebih kayak gini lah bentuknya. Dan kulitnya ini, kalau misalnya kulit pari itu kan halus tuh. Kalau kulit ikan ini kan halus nih ya, untuk nampak ya. Kalau kulit ikan hiu itu yang Anda pegang, dia itu agak kesat. Nah, agak kesat dia kulitnya. Kayak kesat lah dia, kalau dipegang dia kasar lah gitu.
Nah, itu kalau antum belum pernah megang ikan hiu atau kira-kira seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan nggak ada? Bertanyalah ya kan. Kalau sering bertanya nggak jalan-jalan dia. Antum kalau misalnya ngge wae nih antara ngerti sama enggak ini. Kayaknya sih kebanyakan ngelamunnya nggak sih? Ya kan? Jangan sampai ngelamun-ngelamun ya kan. Ya kan Muas? Masih Muas. Ahmad Salih. Hadir Ahmad Salih. Dir. Raffi. Masih Raffi ini mukanya, nggak nampak Raffi. Ibrahim kemana Ibrahim? Mau kemana Ibrahim? Anak lagi di jalan saat. Hati-hati ya. Bagus, bagus belajarnya Ibrahim. Sambil tengok. Nah, jadi ini yang nggak aktifkan video, ini anak anggap ini absen ya. Karena ini di kelas Ana wajib mengaktifkan video. Kalau tidak, ini anak anggap absen. Oke. Nah, lanjut ya. Nggak ada pertanyaan? Kelas. 3 menit lagi lah. Tadi 2 menit. Ya. Satu lagi ini ada yang namanya kelas amfibi. Nah, amfibi ini dia contohnya banyak. Ada kodok, ada kata. Kodok sama kata beda ya. Satu lagi ada yang nggak tahu nggak? Yang bisa ngasih tahu contoh satu lagi? Salah. Salah, bukan kadal. Salah. Salah. Itu reptil yang antum bilang. Betul, salamander. Nah, siapa itu bilang salamander? Mantap, Oka. Jadi salamander yang belum pernah lihat ini bentuknya. Nah, salamander ini dia hewan amfibi juga. Ya, sama kayak kodok, sama kayak kata. Dia bentuknya kayak kadal, cuma bukan seperti kadal. Nah, kadal itu dia kulitnya kering, kok salamander ini dia kulitnya agak sedikit basah karena dia hidup di tempat yang lembab juga sama kayak kodok sama kata. Ya. Nah, bagi yang ada yang tahu perbedaan kodok sama kata? Mana yang panjang? Betul. Jadi kata itu dia kakinya lebih panjang, kodok lebih pendek. Terus kalau kata itu kulitnya itu lebih variasi, lebih berwarna-warni dia dibandingkan dengan kodok. Nah ya, lebih kurus dia lebih ramping sehingga dia lebih tinggi loncatnya. Kalau kodok dia itu pendek, kecil. Nah, terus kulit kata itu halus dibandingkan dengan kodok ya. Kalau kodok tuh kan gerutul-gerutul tuh, bintik-bintik. Nah, kalau misalnya kata enggak. Terus kalau kata ini dia itu kebanyakan kalau warnanya cantik, bercorak, dia itu beracun. Kalau misalnya kodok ada enggak racunnya? Ada. Di dekat bagian matanya ini ada racun ataupun air seninya yang bisa dikeluarkan kapan aja untuk menyerang kita. Ya. Oke, ini ada kodok kanibal lagi. Oke, itu sekian untuk hari ini. Nanti kita bahas lagi. Oh ya, ini antum lupa ngapainnya nih. Ini ya kodok ini. Salamander tadi nampak ya? Bentuk salamander. Nah, gini. Salamander ini ya. Salamander ya. Macam-macam untuk salamander, ada yang besar, ada yang kecil. Oke, sekian untuk hari ini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.